Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, sebenarnya posisi gue sekarang ini di mana? Kedengarannya simpel ya, tapi menurut sebuah tulisan dari Pena Motivasi, jawaban dari pertanyaan ini bisa ngebongkar siapa yang sebenarnya megang kendali hidup kita. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari hal yang gampang banget dan kita semua pasti pernah ngalamin. Kalau ada orang senyum ke kita, reaksi otomatis kita gimana? Iya, kita senyum balik kan? Rasanya natural aja, nggak pakai mikir. Sebuah interaksi positif yang, ya gitu aja kejadiannya. Nah, sekarang kita balik situasinya. Gimana kalau ada yang ngomongnya ketus atau bahkan ngehina kita? Seringnya reaksi kita sama otomatisnya. Kita balas dengan ketus juga, kita balas ngehina. Polanya persis sama kayak cermin, cuma hasilnya negatif banget. Nah, dari dua contoh simpel tadi, kelihatan kan polanya. Sesuatu yang sebenarnya agak mengkhawatirkan. Tanpa sadar, kita udah nyerahin remote control sikap kita ke orang lain. Reaksi kita ternyata cuma ngikutin aksi mereka aja. Dan pola ini tuh ngeresepnya dalam banget loh ke karakter kita. Kita jadi orang baik karena orang lain baik ke kita. Kita jadi jahat karena orang lain jahat sama kita. Coba deh perhatiin kata kuncinya. Karena kebaikan atau keburukan kita itu jadi kayak cuma akibat, bukan pilihan sadar dari dalam diri kita sendiri. Jadi ini dia poin pentingnya. Kalau semua yang kita lakuin itu cuma pantulan, artinya kebaikan kita itu bukan benar-benar dari kita dong. Begitu juga sebaliknya, kekejaman kita juga bukan dari kita. Semuanya cuma cerminan dari perlakuan orang lain. Kalau semua sikap kita cuma cerminan, terus diri kita yang asli itu di mana? Kepribadian kita yang sebenarnya itu ada di mana? Nah, ini pertanyaan inti dari semua ini. Konsekuensinya ternyata dalam banget loh. Kita seolah-olah nggak punya kepribadian sendiri, karena ya orang lain yang ngebentuk buat kita. Sikap kita bukan punya kita, tapi dikasih sama lingkungan. Ujung-ujungnya, kita ini bukan bos buat diri kita sendiri. Tapi, apa emang harus selalu kayak gitu? Gimana kalau ternyata ada jalan lain? Ada cara berpikir yang beda, sebuah pilihan yang bisa kita ambil secara sadar. Yuk kita coba bandingin dua cara berpikir ini, yang reaktif versus yang bijak. Di tabel ini kelihatan jelas banget bedanya. Buat orang yang reaktif, sumber sikapnya itu ya dari luar. Dia berbuat baik karena situasinya enak. Sebaliknya, orang bijak itu ngambil sumber sikapnya dari dalam, dari nuraninya sendiri. Dia berbuat baik walaupun situasi di luar mungkin lagi nggak enak. Ini pergeseran yang fundamental banget. Dari orang lain yang jadi bos, jadi kita sendiri yang pegang kendali. Oke, sekarang kita fokus ke solusinya ya. Apa sih sebenarnya prinsip yang dipegang sama orang bijak? Intinya tuh satu, bertindak dari dalam diri, bukan cuma ngerespons apa yang datang dari luar. Ini nih jantung dari cara berpikir yang bijak. Kebaikan yang mereka lakuin itu nggak pakai syarat, nggak nunggu dunia baik dulu baru mau berbuat baik. Kebaikan itu jadi sebuah keputusan, sebuah prinsip, nggak peduli seburuk apapun perlakuan yang mereka terima. Prinsip ini tuh kerangkum banget dalam satu kalimat yang dalam banget. Orang menjahatiku itu urusan orang. Aku melakukan kebaikan itu tanggung jawab nuraniku. Jelas banget kan pemisahannya di sini? Apa yang mereka lakukan itu urusan mereka. Tapi apa yang kita lakukan itu 100% tanggung jawab kita. Pernyataan ini benar-benar negasin lagi soal pengambilan kendali. Ada pergeseran dari kita yang cuma bereaksi jadi aku yang sadar ngambil tindakan. Bukan orang lain, bukan lingkungan, tapi akulah yang menentukan sikap dan perbuatanku. Oke, jadi apa nih intisari dari semua ini? Ini tuh bukan teori jelimet loh. Ini soal pilihan. Sebuah pilihan sadar yang bisa kita ambil setiap hari, di setiap interaksi, di setiap momen. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan aja buat direnungin bareng-bareng. Waktu ngejalanin hari ini, pas lagi ngobrol sama orang, pas lagi kerja, coba deh tanya ke diri sendiri. Hari ini siapa sih yang pegang kendali? Kamu atau mereka?